pertama Rofa, nasab, khofat, jazm. Kalau di isim ada berapa macam i'rab? Ada 3. Apa aja? Rofa, nasab, khofat. khofat. Kalau fi'il 3. apa aja? Rofa, nasab, jazm. Nah, ini kan udah selesai nih. Dari 4 macam i'rab itu rofa, nasab, khofat, jazm, ya. Terus dibagi lagi ke isim itu 3, rofa, nasab, khofat, dan fi'il itu 3 juga, yaitu rofa, nasab, dan jazm. Nah, sekarang kita mau tahu di rofa itu apakah hanya doma doang yang menjadi tanda untuk si rofa. Karena kan selama ini rofa itu identik dengan doma, ya kan? Ya, karena itu secara umumnya rofa itu adalah doma secara umumnya. Nah, pada babu ma'rifati alamatil i'rabi, di sini kita akan menggali lebih dalam. Ya, menggali lebih dalam dari 4 macam i'rab yang ada di babul i'rabi, ya. Yaitu yang pertama kali kita akan gali, ya. Yang pertama kali kita akan bahas, yang pertama pasti adalah rofa. Maka di sini dikatakan lirraf'i arba'u alamatin. Pada i'rab rofa ternyata ada 4 tanda. Ya, ada 4 tanda yang termasuk ke dalam i'rab rofa. Apa aja? Ad-dhammatu. Yang pertama pastinya adalah dhamma. Wal wawu. Yang kedua adalah wawu. Ya. Wal alifu. Yang ketiga adalah alif. Wan nunu. Yang keempat adalah nun. Jadi pada babu ma'rifati alamatil i'rabi ini kita mengetahui bahwasanya dalam rofa itu tidak hanya dhamma saja yang termasuk kategori i'rab rofa. Ternyata ada 4, ya. Yang pertama dhamma, yang kedua wawu, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Ya, ada 4 tanda pada i'rab rofa, ya. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah macam i'rab rofa yang umum, yaitu dhamma dulu, ya. Maka di sini dijelaskan fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Maka adapun pada dhamma, ya, fatakunu alamatan lirraf'i, maka dhamma itu menjadi tanda, ya, untuk si rofa, ya, fi arba'ati mawadhi'a. Ada 4 tempat, ya. Jadi dhamma ini menjadi tandanya rofa, ya. Ada berapa tempat? Fi arba'ati mawadhi'a, yaitu ada di 4 tempat. Nah, tadi kan dikatakan lirraf'i arba'u alamatin. Nah, ketika i'rab rofa itu ada 4 tanda kan? Ketika kita berbicara i'rab rofa, apa aja? Yang pertama tadi dhamma, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat nun. Nah, dari 4 tanda rofa ini kita akan masuk ke yang pertama, ya. Tanda dari rofa apa yang pertama? Yaitu dhamma. Nah, maka di dhamma ini sendiri ternyata ada 4 juga, ya. 4 tempat yang menjadi tanda untuk si rofa, ya. Apa aja? Fil ismil mufradi. Nah, di dhamma ini yang pertama ada di tempat isim mufrad, ya. Isim mufrad itu apa sih? Isim mufrad itu yang bahasa Arab yang memiliki makna satu, tunggal.
Banyak ya, masjidun, satu masjid. Zaidun, satu Zaid. Muhammadun, satu orang Muhammad. Kan nama Muhammad banyak ya? Banyak kan? Lebih dari 3 banyak. Zaid juga banyak ya kan? Nggak hanya satu orang Zaid doang yang namanya Zaid kan? Lebih. Nah, terus apa lagi? Baitun, satu rumah. Ya. Terus apa lagi? Kitabun, satu kitab. Apalagi? Maktabun, satu meja. Kursiyun, satu kursi. Mak'adun, satu bangku. Sapurotun, satu papan. Babun, satu pintu. Jadi yang maknanya satu itu masuk kategori isim mufrad. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu yang maknanya cuma satu adalah isim mufrad. Ya. Nah, isim mufrad ini kalau dia di rofa pasti tandanya dengan doma. Zaidun, doma bukan? Mau dia tanwin kek, mau dia alif lam kek, tetap yang menjadi tanda rofanya itu adalah doma. Zaidun. Nah, kalau nama orang nggak boleh dipaksain az-zaidu ya. Nama orang nggak boleh ya. Nah, kalau baitun boleh ya. Baitun atau al-baitu dia tetap tanda untuk si rofanya apa? Doma. Ya. Baitun ke atau al-baitu. Saburatun atau as-saburatu tetap rofanya itu dengan doma. Terus apa lagi? Babun, satu pintu. Kita taruhin alif lam. Al-babu tetap yang menjadi tandanya adalah doma. Terus apa lagi tadi? Masjidun. Taruhin alif lam. Al-masjidu tetap kan yang menjadi tanda rofanya adalah doma. Jadi seperti itu. Ya, itu untuk isim mufrad yang maknanya hanya satu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajam'i taksiri. Ya. Jamak taksir. Jamak taksir ini antara bentuk mufradnya dengan bentuk jamaknya itu lain bentuk. Berubah bentuknya. Coba kita bandingkan ya dari masjidun aja deh ya. Masjidun, tadi kan kita tahu ya, bahwasanya masjidun itu adalah isim mufrad yang masih bermakna satu benda. Ketika dia masuk jamak taksir, bukan masjidun lagi bentuknya, tetapi masajidu. Masjidun, masajidu, berubah atau sama? Berubah kan? Nah, terus ada lagi baitun, apa artinya? Satu rumah. Jamannya gimana? Buyutun. Baitun, buyutun. Lain apa sama? Lain. Ada lagi? Nah, kitabun. Berapa maknanya? Bersatu kan? Satu kitab atau satu buku. Jamannya gimana? Kutubun. Kitabun, kutubun. Sama apa lain? Lain. Babun. Baru satu? Jamannya gimana? Abwabun. Babun, abwabun. Sama apa lain? Lain. Pokoknya yang bentuk isim mufradnya begitu. Nah, ketika jamaknya lain daripada bentuk isim mufradnya. Ya, dari babun jadi abwabun. Kan lain banget ya. Baitun jadi buyutun. Kan lain banget. Ya kan? Masjidun jadi masajidu. Lain banget kan? Nah, kalau bentuknya seperti itu, ya, itu namanya jamak taksir. Mau ngingetin gampangnya, jamak taksir itu adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Ya. Jamak taksir adalah jamak yang bentuknya berbeda dengan bentuk bentuk mufradnya. Ya, atau bentuk satu, bentuk tunggalnya atau satunya. Paham? Nggak bisa kira-kira itu ya. Nggak bisa. Harus membaca. Itu harus melihat kamus juga. Iya, membaca. Ya. Nah, kecuali kayak
masjidun kan kita sering dengernya kan masajidun. Iya, Jadi betul. kita udah gampang ya. Kayak baitun, jamaknya buyutun. Nah itu udah tahu dah kita mah. Kitabun, jamaknya kutubun. Itu sering kita denger, ya kan? Dengar, sering Ah. baca. Nah itu yang bisa kita terka, yang bisa kita langsung pahami. Tapi kalau misalnya kalimat yang lain, Iya, yang kan jauh. banyak yang kita nggak tahu, ya kan? Kursiun, kursi, jamaknya apa? Karosi. Karo, Karosi. siyu. Rijalun. Apa? Rijalun. Ya? Tuh ya, itu kan orang laki-laki ya. Ya. Rojulun, satu orang Laki-laki. laki-laki. Jamaknya apa? Rijal. Rijalun. Rijalun artinya orang-orang laki. Laki. Orang-orang laki. Rojulun, jamaknya rijalun. Lain banget kan? Ada lagi tuh. Apa? Rasulun. Rasul. Rasulun. Jadi Apa artinya? Satu Satu orang rasul. Jamaknya apa? Rasulun. Rusulun. Tuh. Rusulun. Ya kan? Kan ibu-ibu sering tuh baca ayat Ya. Al-Baqarah yang terakhir ya kan? Tahu Cerawi apa itu? Ya kan? Yang apa tuh? Yang Eh, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amanar rasulu. Kan itu baru mufrad tuh. Iya. Amanar rasulu. Tuh ketemu tuh contohnya. Iya. Ar-rasulu isi mufrad bukan? Mufrad kan? Iya. Maknanya satu roh. Rasul. Tanda rofanya apa di situ? Doma. Doma, ya. Wa malaikatihi wa kutubihi waru. Panjang pendek. Warusuli. Panjang pendek. Pendek. Warusuli atau warusuli. Warusuli. Warusuli atau warusuli. Warusuli. Ayo. Ini sering salah kaprah nih. Pendek. Wa malaikatihi wa kutubihi. Kutub. Warusuli. Kutub jamak dari apa tadi? Kitabun. Kitabun. Bacanya kutubun atau wa kutubihi. Kutub. Pendek kan? Berarti wa kutubihi. Ah. Nah, satu lagi. Warusuli. Warusulihi atau warusuli. Warusuli. Ayo. Warusuli. Ayo. Ngaku. Ya. Ibu-ibu biasa bacanya warusuli atau warusuli. Warusuli. Ya, tergantung. Panjang atau pendek? Pendek. Ayo, ngaku dah, ngaku. Pendek. Ya, gimana ayo? Warusuli. Saya pendek. Ya, karena kita udah masuk nih pada pembahasannya. Ya. Ya. Jadi di Al-Baqarah yang ayat menjelang akhir, Terakhir, ya. ya, itu bacanya wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kutubihi wa rusulih. Pendek semua. Tafsir tuh. Ya. Karena rusulun itu kan asalnya rusulun. Nah. Itu jamak dari rasulun. Nah, amanar rasulu, ar-rasulu itu masih mufrad. Masih satu rasul. Ketika yang tadi disebutin wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, itu jamak dari rasulun. Maka itu menjadi rusulun. Pendek ya. Jadi panjangin. Ya. Nah, maka yang bacanya kemarin-kemarin panjang warusuli. Iya sih. Besok mah, jangan besok dah, ntar mah nih mulai diubah Ya. ya. Jangan warusuli tetapi warusuli. Alasannya Bang Adam kan enakan bacanya dipanjangin warusuli, bukan masalah panjang pendeknya, tetapi kalau udah berkaitan dengan sorof, ini kita belajar sorof nih sebenarnya. Ya, dari rasulun ke rusulun ini udah nyerempet ke sorof. Maka jangan heran kalau kita belajar nahu udah nyerempet ke sorof. Itu. Maka jangan banyak komen bahwasanya, Bang Adam kok kita sorof nggak belajar? Kata siapa? Ini Masuk sorof. sendiri ya. Ini sorof ini masuknya. Ya. Sendiri. Ini udah sorof masuknya. Ya. Perubahan kata kan? Ya. Kalau nahu itu kan Perubahan. ilmu apa? Ilmu yang mempermasalahkan harokat makanya al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilah. Itu definisi nahu. Yang dimasalin harokat terakhir. Terakhir. Tapi kalau masalah perubahan kata dari rasulun menjadi rusulun, kitabun menjadi kutubun,
itu Sorof. urusannya si sorof, suami dari nahu. Kan nahu ibarat apa? Bininya, Nahu katanya ibunya. Sorof, Ya. suaminya, bapaknya, ya kan? Nah, iya. Yang lebih berperan itu nahunya, lebih banyak kan? Ya, Makanya nahu itu ibunya. bininya, Ibunya. Banyak kerjaannya ya. banyak kerjaannya. Ibunya. Ya. Kalau sorof kerjaannya nggak banyak, ya kan? Yang sering ketemu kan masalah baris kan, ya kan? Baris. Kayak misal kita doa dah, Nah, ya. Kadang doa kita bingung ya. Nah ini bacanya doma, fathah, kasroh, jazm kan gitu ya. Nah itu kan udah urusan nahu. Iya. Tapi kalau masalah wasalim, wasallama, nah itu udah urusan Sorof. sorof. Gitu. Tapi nyangkut nahu juga. Lu baca salim dari mana? Lu baca salama dari mana? Nah itu Soli. nahu juga main. Gitu ya. Salam. Nah, kayak tadi warusuli itu udah urusan sorof. Kenapa? Itu udah berbicara perubahan Kata. bentuk kata. Kata. Bentuknya ya. Iya. Kalau harokat itu urusan Nahu. kalau urusan bentuk kata itu urusan Sorof. ya, Dari mutlak jamaah. gitu. Ya, itu adalah jamak taksir. Jadi mau dia masajidu atau al masajidu, tetap patokan tanda rofanya adalah Doma. doma. Kutubun atau al kutubu, tetap yang menjadi tanda untuk rofanya adalah Doma. doma. Terus abwabun, nah kita masukin alif lam. Al abwabu, tetap yang menjadi tanda untuk rofanya adalah Doma. doma. Apalagi Muslim. Hah? Muslim apa? oh enggak lain. Bulan Lain. tafsirnya kan belum. Nah waladun, Aula. anak laki, Laki. jamannya apa? Aulad. Auladun, anak-anak. Laki-laki. Kan ada kan doanya, Ada. Allahumma ja'alna wa auladana, ya kan? Iya. Min ahlil ilmi wal khair. Aulad, aulad itu jama dari waladun. Anak-anak. Waladun artinya anak, kalau walidun bapak. Bapak. Bedain ya. Waladun. Waladun anak laki-laki, walidun bapak. bapak. Lain tuh. Walid. Ada alif sama enggak ada. Ada. Itu udah berbeda. Waladun. Ah. Walidun. Hati-hati ya. Heeh. Waladun anak laki-laki, walidun bapak. bapak. Walid. Ya. Nah, itu oke. Auladun. Auladun masukin alif lam. Al auladu. Tetap yang menjadi tanda untuk rofanya adalah Doma. doma. Nah, itu adalah jamak taksir. Taksir. Yang ketiga, wajam'ul muannatsis salimi. Nah, ini bahasa sederhananya adalah yang ketiga adalah jamak untuk perempuan atau jamak untuk orang wadon. Heeh. Ya. Apa? Muslimatun. Satu orang muslimah. Jamaknya apa? Muslimatun. Mukminatun. Satu orang mukminah. Ya, perempuan kan? Ya. Jamaknya gimana? Tambahin alif dan ta, yaitu mukminatun. Tuh, gampang kalau jamak untuk orang wadon mah. Ya, Tambah alif dan tambahin alif dan ta. Eta. Alif dan ta. tanya yang gimana? Ta. Maaf. Maftuha. Tuha. Bukan mutaharika lain. Maftuhah. Maftuha. Terbuka. Kalau mutaharika itu ta domir. Ya baru-baru. Doro betu. Tak. Nah, itu namanya ta mutaharika. Tapi kalau yang muslimatun Maftuha. itu namanya maftuha. Soalnya ada maftuhah. Iya. Lain ya. Boleh sama-sama ta tetapi lain jenis. Ya. Gitu. Terus apa lagi? Contohnya yang jamak muannats salim. Mudarrisatun. Apa artinya? Guru perempuan. Jamaknya apa? Mudarrisatun. Para guru perempuan.
perempuan. Ya kan? Mudarrisatun, satu orang guru perempuan. Mudarrisatun, para guru perempuan. Ustadzatun, bisa ustadzatun, bisa asatidah. Bisa dua. Ya. Kalau untuk ustadzah itu bisa dua. Bisa larinya ke jamak taksir, bisa larinya ke jamak muannas salim. Tapi kalau kita mau pakai jamak muannas salim bisa, tetapi jarang dipakai. Ustadzatun, satu orang ustadzah. Jamaknya apa? Ustadzatun. Ya. Iya, kebanyakan yang dipakai asatidah. Ya, kayak gitu. Nah, itu adalah jamak muannas salim. Jadi walaupun dia muslimatun, tambahin alif lam, al muslimatu, tetap patokan tanda untuk rofanya adalah dhammah. Ya. Mu'minatun, masukin alif lam, al mu'minatu. Nah, tetap yang menjadi tanda untuk rofanya adalah dhammah. Understand? Understand? Tanten. Yes. Pahim ton nak? Nah, kagok. Pakai mikir dong. Habis bahasa Inggris, bahasa Arab. Iya, itu adalah jamak muannas salim. Yang keempat, wal fi'lil mudhari'i. Yang kayak gimana? Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang keempat adalah fi'il mudhari'. Simpelnya adalah fi'il mudhari' yang masih orisinil. Original. Asli loh. Ya, bisa. Yang masih perawan, yang masih perjaka, belum kemasukan tambahan. Ambil ya, belum. Kan fi'il mudhari' bisa bermacam bentuk ya, Ya. ya kan? Nah, ini yang masih orisinil, original, perawan, perjaka. Nah, Asli loh. asli. Ya, apa contohnya? Yaktubu, yajlisu, yaqra'u, yashrabu, yakulu, yahfazu. Lagi, ya'malu, yata'allamu, yaf'alu. Tuh, banyak. Intinya fi'il mudhari' yang masih orisinil. Artinya yang harokat terakhirnya itu dhammah. Ya. Ya, belum kemasukan apa-apa. Belum ditambahin apa-apa. Belum punya anak, belum punya suami. Oh. Ya. Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Itu bahasa kerennya kalau kita mau jawab. Emang fi'il mudhari' gimana sih yang dimaksud di rafa? Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Atau kalau ngeladenin orang yang awam bilang aja fi'il mudhari' yang masih orisinil. Masih nggak paham juga fi'il mudhari' yang masih perawan.